Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Cahaya Pagi. Buka mata, buka hati, yuk ngaji yuk. Ayo, Masya Allah, ibu-ibu yang pada pakai kerudung kuning dari mana sih? Dari pengajian Ummu Soliha Ranti. Waduh, ini kayaknya nih Uma, ini gara-gara pagi-pagi subuh-subuh kurang kompak. Coba ditanya sekali lagi, dari mana? Ummu Soliha Pinang Ranti, Masya Allah. Ibu ngantuk nggak Bu? Tadi udah cerita jam 3 pagi udah nyayur dulu. Luar biasa loh. Nyiapin makanan dulu. Mentang-mentang datang ke sini subuh ya, tapi alhamdulillah berarti urusan rumah udah beres ya semuanya ya. Beres. Emang gitu kalau ibu-ibu nih, pokoknya kalau pergi-pergi biasanya udah nyiapin Uma. Iya, hari ini beda nih karena hari ini bareng sama Uma Oki Sriani Dewi. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Mau nyapa dulu yang di rumah. Assalamualaikum yang ada di rumah yang nonton Cahaya Pagi. Ini masih sepet-sepet nih matanya nih. Masya Allah. Tapi Uma, lihat deh yang di ujung. Iya Gaya Ibu, banget. kece banget pagi-pagi. Mohon maaf, Ibu kenapa pakai kacamata? Ini kan di studio. Biar gaul dong Ustazah kali ini. Biar kayak anak-anak zaman sekarang. Masya Allah. Kan saya nggak mau kalah sama anak saya. Oke, ini gaulnya di mana emang? Gaulnya di mana? Kan, aduh, kacamata saya keren banget kan? Iya. Masya Allah. Masalahnya ini subuh masih gelap. Iya itu dia, tapi udah pakai kacamata. Betul. Ini nih katanya biar gaul. Jadi kayak inget sama gimana nih Uma kalau misalnya kita ngebahas tema kita hari ini Uma. Jadi tema kita nih hari ini pergaulanmu menentukan surgamu. Nah, kira-kira itu gimana sih Uma? Silakan Uma. Sebelum saya mulai, ibu-ibu semua, ibu-ibu sepakat nggak pergaulanmu menentukan syurgamu? Sepakat ya, pergaulanmu menentukan nerakamu. Sepakat ya Bu? Sepakat. Salah satu tanda ibu sepakat, makanya ibu menyekolahkan anak-anak di sekolah yang baik kan? Di sini banyak nih menyekolahkan anak-anaknya ke pesantren atau ke sekolah agama. Kan memang karena ibu-ibu ingin anak-anak ibu mendapatkan lingkungan yang baik, lingkungan yang salih, lingkungan yang sejak dini membentuk dia menjadi anak yang paham akan agamanya. Betul kan Bu? Nah, hari ini kan kita bahas, mari kita simak dulu surah Az-Zukhruf ayat ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Sadaqallahul azim. Apa artinya? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa yang ada di rumah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya teman-teman karib pada hari itu, pada hari kiamat, saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Jadi di sini dalam ayat ini kita sama-sama kembali mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersahabatnya dengan orang-orang yang salih, bersahabatnya dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak lagi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mengingatkan kepada kita semua untuk berhati-hati dalam memilih teman. Kenapa? Karena teman-teman itulah yang akan mempengaruhi diri kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Janganlah engkau bergaul kecuali dengan seorang mukmin dan janganlah memakan makananmu melainkan orang bertakwa. Apa maksudnya? Apa maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bergaulnya hanya kepada orang-orang mukmin? Maksudnya apa? Apakah kita nggak boleh bergaul dengan orang-orang selain Islam? Boleh nggak Bu? Boleh. Jangan sampai salah sangka. Jangan sampai kita merasa bahwa kita nggak boleh nih bergaul sama orang yang berbeda. Bukan begitu. Di Indonesia ini agama lain banyak dan kita hidup bersama-sama secara rukun. Mereka saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Begitu pula Rasulullah SAW ketika beliau berada di Madinah. Pertama kali Rasulullah pindah ke kota Yathrib atau kota Madinah, ada namanya Piagam Madinah. Kenapa? Piagam Madinah itu berisi agar orang Islam, orang non-Islam bisa hidup secara baik, secara rukun di tanah Madinah. Maksud dari hadis bahwa kita berteman dengan orang-orang mukmin
Maksudnya adalah bersahabat erat dengan orang-orang yang salih, bersahabat erat dengan orang-orang yang ngaji. Tapi berteman boleh dengan siapapun untuk mewarnai, bukan diwarnai. Orang-orang lain harus tahu Islam rahmatan lil alamin. Orang-orang lain melihat Islam itu ada pada diri kita. Bukan seberapa banyak bicara kita, tapi kadang-kadang orang lihat Islam itu dari perbuatan kita, dari perkataan kita. Banyak loh orang-orang yang akhirnya tersentuh melihat kesujukan Islam dari perilaku kita, dari tutur kata kita seperti itu. Kembali lagi kepada judul kita, bahwa pergaulan itu menentukan syurga kita. Maka kita lihat dalam surah At-Taubah ayat ke-119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Kalau kita, Bu, melihat orang yang buat maksiat, kita bergaul dengannya, pasti ikut-ikutan juga. Paling enggak, kalau dia enggak melakukan maksiat itu, paling enggak dia membenarkan maksiat itu, karena dia enggak melarang, dia nyaman berada di situ, ya kan? Tapi kalau ibu bergaul dengan siapa? Para penghafal Al-Quran, ibu-ibu yang suka wiridan misalnya, yang suka ngaji. Kadang-kadang kita baru berhijrah sih, baru berubah, tapi kita nyaman di situ. Lama-lama ibu akan juga menjadi seperti itu. Yang tadinya nggak pernah baca Quran, karena bergaul sama orang yang suka baca Quran, lama-lama jadi baca Quran. Betul ya? Betul. Makanya Rasulullah SAW juga ingatkan ibu-ibu dan yang ada di rumah, apa kata Rasulullah? Seseorang yang duduk berteman dengan orang yang saleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Jadi perumpamaan orang yang salih adalah penjual minyak wangi. Perumpamaan orang-orang yang buruk adalah pandai besi. Kata Rasulullah apa? Jika engkau tidak dihadiahkan minyak wangi olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Kalau misalnya bertemu dengan orang salih, ya pelan-pelan solih, minimal kecipratan lah solih-solihnya itu. Betul. Bener nggak? Wanginya, ademnya, iya, sejuknya. Aduh, dia baca Quran, hari ini belum baca Quran, malu nih pengen baca Quran. Jadi ikutan baca. Bener ya, Bu? Masya Allah. Sebaliknya juga begitu. Kalau engkau berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Ibu bergaul sama pemabuk misalnya, hari-hari sama pemabuk, pasti ada pengaruh dari pemabuk itu untuk kehidupan ibu, misalnya seperti itu. Begitulah teman-teman sekalian, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ahmad, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikan siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Teman karibnya ibu-ibu jangankan begitu. Contoh begini, suami ibu-ibu mau kemana, Bu? Mau kemana, Mah? Mau ngaji, tenang pasti suami. Iya. Karena tahu mau ngaji dan tahu pergaulannya ibu-ibu ngaji. Tapi kalau misalnya mau kemana, Mah? Mau ke mall? Waduh. Mau apa? Mau jalan-jalan sama orang yang tidak dikenal misalnya? Ngapain gitu? Betul saja, betul. Bener ya? Langsung Jadi ini dibenarkan. pergaulan yang baik ini. Suami percaya, ibu mau ngaji udah kenal gitu. Orang-orang yang saleh. Sama semuanya nih, jadi kalau jalan nggak dilarang. Iya, enak, Masya Masya Allah. Allah. Karena suami tahu ibu-ibu punya teman orang-orang yang baik. Ada satu kisah menarik sekali ibu sekalian. Kisah tabi'in. Beliau orang soleh, penghafal Al-Quran, 30 juz. Namanya adalah Abdah bin Abdurrahim. Beliau ini bersama dengan seluruh pasukan muslim melawan Romawi. Wah, berjuang luar biasa untuk memenangkan Islam ya pada saat itu. Kemudian beliau bergaul salah dengan siapa? Seorang perempuan Romawi. Jatuh cinta. Dan akhirnya bergaul secara dekat. Akhirnya sang penghafal Quran ini terbawa karena jatuh cinta dengan perempuan Romawi ini. Akhirnya ditinggalkan agamanya. Lupa ayat-ayat Qurannya. Terjadi nggak di zaman sekarang? Banyak. Maka apa yang terjadi ketika teman-temannya datang, teman-temannya terkaget-kaget. Engkau dulu adalah orang yang saleh, nggak pernah meninggalkan sholat malam, hafalan Quran, murojaah, mengulang-ulang kembali hafalan selalu saja terngiang-ngiang di telinga kami. Apa yang terjadi pada dirimu? Kemudian beliau mengatakan, aku hanya ingat satu ayat
dari seluruh ayat Al-Quran dalam surah Al-Hijr ayat 3 yang artinya, biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan yang kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Itu ayat untuk dirinya sendiri. Itu yang dia ingat. Dari seluruh ayat itu yang dia ingat. Lihat bagaimana cara Allah menegur dia. Ayat itulah yang dia ingat, satu-satunya ayat yang kemudian sebenarnya sedang menasihati diri dia sendiri. Ini banyak terjadi Ibu sekalian. Saya baru balik kemarin dakwah di Amerika. Mbak Reni dan Ibu semua, apa kata mereka ketika saya bertanya-tanya? Mbak Oki, di sini tuh banyak banget lulusan pesantren datang ke Amerika lepas jilbabnya. Itu banyak. Bener nggak pemirsa yang ada di rumah? Banyak. Dulu di pesantren, kemudian keluar dari pesantren, bergaul sama yang lain-lain, lepas jilbab, nggak pernah ngaji. Itu nyata terjadi. Banyak sekali. Makanya bagi orang-orang yang udah ngaji juga jangan sombong. Saya sih udah ngaji, udah soleh. Belum tentu. Siapa tahu Allah uji nanti ibu-ibu nggak istiqamah. Makanya Rasulullah SAW itu senantiasa doa istiqamah, karena istiqamah itu berat. Ibu ngaji itu kan butuh kesabaran, belajar Quran. Iya, istiqamah itu berat. Makanya apa doanya Rasulullah? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hatiku, ya Allah tetapkan hatiku ini atas agamamu, ya Allah. Kadang kita udah tahu tapi kita masih lakuin. Ya kan, ini juga nasihat untuk diri saya Bapak sekalian. Begitulah. Nah, terakhir nih pembahasan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada manfaat kalau kita berteman dan bergaul dengan orang-orang yang saleh. Apa manfaatnya? Pertama, orang-orang yang saleh akan mengingatkan kita untuk beramal saleh. Juga pada saat kita terjatuh dalam kesalahan, dia mengingatkan kita. Itu orang-orang yang saleh. Dia berani untuk mengingatkan kita. Kalau kita benar, dia dukung kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau benar, dia tolong kita dalam kebaikan, dalam takwa. Kalau salah, dia nggak mau tolong kita. Justru dia akan ingatkan kita. Jadi bergaul dengan orang-orang yang saleh, manfaatnya adalah dia akan selalu mengingatkan kita. Kita baik, dia dukung. Kita salah, dia tegur. Kan banyak orang-orang zaman sekarang mau kita salah. Aduh banyak Bu, Masya Allah ya anak-anak, subhanallah ya, anak-anak zaman sekarang itu ada juga yang mengatakan, kemarin saya baru dengar video cukup viral. Nyokap gue, nih untuk teman-teman muda, nyokap gue, ya Allah ribet banget deh. Ya, kalau gue pasang posting-posting baju-baju yang seksi-seksi, ya marah gitu. Ya nyokap gue juga gitu, kemudian menjadi bahan tertawaan gitu. Ya. Tapi kalau coba kalimat itu disampaikan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang ingin kita juga jadi lebih baik, jangan kayak gitu. Mungkin begitu kalimatnya. Betul. Gimana pun juga itu ibu pasti sayang sama lo misalnya. Pasti begitu. Jadi ini lihat bagaimana dampak dari pergaulan yang sangat luar biasa. Apalagi mengurusi anak-anak remaja yang Ini ibu-ibu semua anaknya pada remaja pasti ya. yang dikerasin nggak bisa, dilemutin nggak bisa gitu ya Bu. Kitanya mesti jadi teman untuk mereka gitu. Ya, jadi itu luar biasa. Ada satu kisah juga menarik, ini hadits riwayat Bukhari. Bagaimana seorang teman ini mengingatkan temannya. Sama-sama orang saleh. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sahabatnya Nabi, Abu Darda juga sahabatnya Nabi. Abu Darda ini saleh sekali. Salman Al-Farisi itu ke rumahnya Abu Darda melihat Abu Darda siang itu puasa sepanjang hari. Terus-terusan. Malamnya sholat malam terus. Sampai Salman melihat istrinya Abu Darda, namanya Ummu Darda, berpakaiannya udah nggak beraturan gitu, nggak berpenampilan menarik gitu. Kenapa Ummu Darda? Kata Ummu Darda, suamiku udah nggak peduli sama saya. Tiap hari ibadah terus. Ya buat istilahnya kalau bahasa sekarang ya, saya ngapain juga cakep-cakep, suami saya nggak peduli. Istilahnya gitu bahasa sekarangnya. Kemudian Abu Darda menasihati, Salman Al-Farisi menasihati, wahai Abu Darda, semua itu ada porsinya masing-masing. Sesungguhnya bagi rohmu ada hak, bagi dirimu ada hak, bagi keluargamu juga ada hak, maka penuhilah hak-hak itu. Artinya istrimu itu perlu kok diperhatikan. Ibadah kepada Allah betul, ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk pasangan, ada waktu untuk diri sendiri, ada waktu untuk bekerja, begitu. Hal ini diadukan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apa yang Salman Al-Farisi katakan itu benar. Jadi indahnya agama kita ini teman-teman sekalian, Masya Allah. Ya luar biasa. Kita boleh bersenang-senang, boleh nggak Bu? Boleh. Ibu kan boleh? Boleh.
Asal jangan tawaf di mall aja 24 jam di mall gitu. Nggak Nggak pulang-pulang. pulang-pulang. Saja Tanah Abang kalau tawaf. Tanah Abang kalau tahu. Oh, Tanah Abang ya, Tanah Abang. Iya, misalnya tawaf di Tanah Abang gitu, nggak pulang-pulang. Nggak begitu juga. Tapi di sini adalah kita lihat bagaimana seorang teman yang baik akan menasihati temannya. Kedua, apa manfaat bergaul dengan orang-orang yang saleh? Dia akan mendoakan kita Nah, dalam kebaikan. Ya kan, ibu-ibu kalau lagi sedih nggak tahu aja tuh tiba-tiba masalah ibu selesai mungkin doa dari teman yang jauh. Masya Allah. Itu orang-orang soleh doain kita. Kalau orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala nggak tahu doain apa enggak. Kita perlu lah, makanya kalau kita ketemu orang soleh, Bu, doain saya ya, doain kita ya, doain kami ya, kan gitu ya Bu ya. Bu, doain saya ya, doain saya ya, kan begitu. Karena siapa tahu doa beliau yang dijabah oleh Allah karena kesolehannya beliau. Teman-teman sekalian, apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahui, doa sembunyi-sembunyi adalah doa yang mustajab. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya itu ada malaikat yang bertugas untuk mengamini doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat akan mengatakan amin walaka bimithli. Semoga engkau pun akan mendapatkan hal yang semisal. Jadi bagi orang beriman gak pelit dalam doa. Ya Allah, sahabat saya ya Allah, banyakkan hartanya, berkahkan hartanya ya Allah. Bahagiakan rumah tangganya ya Allah. Jadikan anak-anaknya hafal Quran ya Allah. Anak-anaknya bahagia ya Allah. Nanti malaikat juga mengatakan amin. Hal yang sama juga terjadi kepadamu. Jadi orang saleh itu nggak pelit dalam doa. Dia tahu apa yang dia doakan pada orang lain itu akan juga kembali kepada diri kita, dia sendiri. Jadi mulai sekarang nggak usah pelit dari orang lain. Saya punya kebiasaan nih Bu, kalau saya boleh cerita. Sebelum tidur, ini ritualnya panjang saya sama anak-anak. Kita ini setelah ritual doa dan segala macam, kita biasanya mendoakan seluruh anggota keluarga, nenek, kakek, tante, om, keponakan-keponakan. Kita sebut namanya satu-satu. Ya Allah, semoga tante Icis, ya Allah, semoga sehat, semoga kehidupan keluarganya bahagia. Itu panjang doanya. Kita sebutin satu-satu. Dan ibu juga pasti punya ritualnya masing-masing ya untuk mendoakan saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita. Begitu. Dan juga jangan lupa, ibu-ibu ketika sholat, biasanya ketika tasyahud, ibu-ibu akan mengatakan apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu doa loh. Apa artinya? Doanya adalah salam untuk kami dan juga untuk hamba-hamba Allah yang sholih. Ibu doa tuh nggak nyadar tuh, kadang kita baca doa dalam sholat kan penuh doa-doa indah. Kadang kita nggak paham, jadi kita nggak tahu. Padahal itu doa untuk saudara-saudara kita yang soleh. Jadi semua hamba-hamba Allah yang soleh saling mendoakan satu sama lain. Indah ya? Indah. Selama ini Masya Allah ya. Kemudian, apa kata Rasulullah SAW? Jika kalian mengucapkan seperti itu, maka doa tadi akan tertuju pada setiap hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi nggak ada rugi-ruginya jadi orang yang soleh karena kita saling mendoakan satu sama lain. Terakhir, apa manfaat kita bergaul dengan orang-orang yang saleh? Yang ketiga adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama-sama di hari kiamat. Ada yang berkata pada Nabi, ada seseorang yang mencintai suatu kaum atau seseorang sahabatnya, namun dia nggak pernah berjumpa dengan kaum itu atau teman tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, setiap orang akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibu-ibu mencintai para penghafal Quran, ibu-ibu mencintai orang-orang yang mengaji, ibu-ibu dibangkitkan bersama orang-orang yang saleh itu. Mereka penolong kita juga di hari akhir. Saya suka bercanda gini, kalau saya meninggal Bu sebut-sebut nama saya, nggak bercanda sih, serius sebenarnya. Sebut-sebut nama saya di hadapan Allah bahwa kita pernah membahas ayat-ayat Allah di tempat ini. Ini serius nih Bu, bukan bercanda. Ntar kalau ibu misalnya, ibu mau duluan apa saya duluan nih? Kembali kepada Allahnya mau duluan yang mana nih? Masuk surga kan? Mati dulu kan? Iya. Iya. Jadi kalau misalnya salah satu di antara kita yang kembali kepada Allah lebih dulu, ibu-ibu sekalian, katakan kepada Allah, ini sungguh-sungguh nih. Di tempat ini kita pernah membahas ayat-ayat Allah dan mudah-mudahan kita bisa saling tarik-menarik satu sama lain. Amin. Begitu, insya Allah hari ini materi kita diserahkan kembali kepada Mbak Reni. Ada yang mau nanya, ibu-ibu? Dari tadi selalu udah semangat banget nih. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Saya Kak Reni. Yang tadi pakai kacamata itu. Udah dilepas kacamatanya. Silahkan Ibu.
Iya, dengan Ibu siapa? Dari Ibu mana? Atika, Oh, Ibu Atika. Pinang Ranti. Siap. Silakan, Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau nanya ini Ustazah. Anak saya kan udah remaja semua. Luar Terus, biasa. ya. Luar biasa saya awet muda. Luar biasa awet muda. Oke. Ini Ustazah, anak saya yang laki-laki itu kalau pulang kuliah jarang pulang ke rumah langsung tuh. Pasti dia nongkrong dulu. Sering kali seperti itu. Sering saya teleponin nggak diangkat, saya WA nggak diangkat gitu. Nanti kalau pulang saya marah, dia cuek aja. Besok begitu lagi. Waduh. Besok begitu lagi Ustazah. Saya bingung ya. Itu harus bagaimana nih saya sebagai orang tua gitu. Apakah Ustazah punya tips bagaimana caranya agar saya tetap tegas tapi tanpa menghalangi kebebasan anak saya? Ya. Gitu Ustazah. Baik. Oke. Mohon dijawab. Makasih Kak Reni, Ustazah. Sama-sama Ibu warahmatullahi Atika. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana tuh Uma biar Iya. tetap tegas sebagai orang tua tapi bisa ngejaga anaknya? Ini persoalan banyak orang, termasuk pemirsa yang ada di rumah juga pasti mengalami ini. Masing-masing anak umurnya beda-beda tantangan ya Bu. Betul. Kecil tantangan yang lain, remaja aja ininya yang lain lagi beda-beda. Apa yang harus dilakukan pertama adalah ulama itu mengatakan perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Ini berlaku untuk siapapun. Ibu perbaiki hubungan ibu dengan Allah, Allah perbaiki hubungan ibu dengan suami. Ibu perbaiki hubungan ibu dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan ibu dengan anaknya ibu. Itu kunci paling utama. Jadi kalau kita kenapa-napa, banyakin sholat sunnahnya, banyakin ngajinya, banyakin saumnya, banyakin puasanya, banyakin ibadahnya. Itu akan berefek kepada hati kita yang lebih tenang, kalimat yang akan disampaikan akan dibantu sama Allah itu. Jadi sebelum kita nyalahin kenapa sih dia begitu, kenapa begitu, coba diri kita ini lebih didekatkan lagi kepada Allah, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah doa. Ingat doa mustajab. Siapa-siapa saja sih yang doanya mustajab, kata Rasulullah. Doa mustajab itu doa orang yang safar, orang yang dizolimi, termasuk doa orang tua kepada anaknya, itu doa yang mustajab. Doa selalu setiap saat ibu-ibu sekalian. Setelah melakukan amal-amal sholih, itu termasuk doa yang mustajab. Setelah ibu baca Quran, setelah ibu selesai sholat, selalu doa, detail doanya. Dan baca doa-doa dalam Al-Quran kan banyak ya. Rabbi habli minas salihin, itu dalam surah As-Saffat ayat 100 kalau nggak salah ya. Atau doa Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasanganku, anak-anakku penyejuk hati. Anak itu kadang-kadang jadi penyejuk hati, kadang-kadang jadi musuh, kadang-kadang jadi cobaan. Itu dalam surat At-Taghabun ayat 14 dan 15 dijelaskan seperti itu. Kadang-kadang jadi perhiasan, kebanggaan kita. Jadi yang harus dilakukan oleh seorang ibu, doa banyak. Bagaimana doa itu? Ibu ngomong jelek aja itu didengar juga sama Allah. Anak, mohon maaf ya agak kasar, anak bodoh. Tuh anak bisa jadi bodoh gara-gara kata-kata ibu. Anak nakal tuh paling nggak boleh. Seorang ibu paling tidak boleh haram, nggak boleh nih mulutnya ini anak nakal, anak durhaka, anak siapa. Itu anak ibu masih nanya lagi, anak siapa? Anak ibunya sendiri. Anak pokoknya anak-anak yang negatif nggak boleh, ibu nggak boleh. Kalau dia melakukan apa-apa, anak solihah ya Allah, anak solihah, anak baik itu wajib. Kalimat itu nggak boleh. Nggak boleh. Banyaklah kisah-kisahnya bagaimana seorang ibu yang mengatakan kalimat-kalimat yang buruk. Dalam hadis riwayat muttafaqun alaih juga pernah ada seorang anak namanya Juraij, orang yang soleh, ibunya marah mengatakan perkataan buruk terjadi pada anak itu. Jadi perkataan aja itu doa ibu-ibu sekalian. Ya, jadi nomor 2 adalah doa, minta sama Allah agar anak ini Allah jadikan anak yang salih, anak yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati untuk kita. Ketiga, namanya anak remaja, itu ada trik-triknya untuk kita bisa menembus hatinya. Kalau ibu ngomong terus, dia lagi lapar, dia lagi marah, nggak akan masuk. Masuk kuping kanan, keluar kuping apa sih, bawel banget. Iya, dia malah digituin. Bawel, betul, keluar kata-kata bawel banget sih. Pergi dia nyari tempat yang nyaman untuk dia bercerita. Coba kita minta pertolongan dari Allah. Nabi Musa saja, apa-apa juga, seluruh nabi ya pastinya, yang minta pertolongan dari Allah. Bicara kepada Fir'aun, doa dulu. Apa doanya? Rabbi shrahli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku ya Allah.
mudahkanlah urusanku, lepaskan kekakuan dari lidah ini supaya dia ngerti saya ngomong apa ya Allah. Kadang-kadang saya maksudnya apa dia nggak ngerti ya Allah. Saya pengennya apa dia nggak paham ya Allah. Padahal ibunya sayang sama dia. Jadi doa. Dan ingat, Nabi Musa saja disuruh sama Allah ngomongnya qaulal layyina, ngomong yang lembut sama Fir'aun. Ini anak ibu sendiri, bukan Fir'aun. Anak ibu kan bukan Fir'aun. Bukan, langsung bukan. Tapi kenapa kasar? Kenapa kata-katanya buruk? Gitu. Sama Fir'aun saja Nabi Musa disuruh ngomong yang lembut. Jadi caranya gimana? Caranya setelah tadi rangkaian yang tadi sudah dilakukan, minta pertolongan sama Allah, dekatkan diri kepada Allah, doa-doa. Ibu doa juga sebelum ngobrol sama anak, lihat kondisi anak. Dia lagi enak nggak suasananya? Lagi tenang, di mana tempatnya perhatikan juga, jangan di depan banyak orang. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau menasihati di depan banyak orang, engkau mempermalukannya, bukan menasihatinya. Betul. Dan ingat, landasan menasihati adalah cinta. Kita cinta, kita sayang, jadi kalimat yang keluar bukan kalimat yang penuh dengan kemarahan, kebencian, enggak. Panggil anak itu, ngomong dari hati ke hati, coba pahami kenapa dia suka keluar, kenapa sayang suka keluar. Mungkin dia lebih nyaman sama teman-temannya yang bisa dengar dia, ibunya nggak bisa dengar dia. Ibunya bawel, ibunya nyalahin dia terus, misalnya gitu. Ibu ngomong, dengerin dia dulu. Setelah itu ibu bilang, boleh nggak mama yang bercerita, mama pengennya apa? Katakan mama sayang sama kamu nak. Gitu, katakan dari hati ke hati. Terakhir peluk dia, peluk, elus punggungnya. Kata Rasulullah apa? Ada seorang bapak yang nggak pernah cium anaknya, punya 10 anak nggak pernah dicium, nggak pernah dipeluk. Apa kata Rasulullah? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Jadi yang namanya bahasa cinta itu ucapkan, mama tuh sayang sama kamu. Anak-anak kita kadang nggak paham. Iya, betul. Mama tuh nggak sayang sama saya, kita sayang, tapi dia nggak paham karena ibu nggak pernah bilang. Nggak pernah bilang sayang, iya. Rasulullah nyuruh kita bilang sayang kok ke saudara-saudara kita, uhibbuki fillah, saya mencintaimu karena Allah. Kenapa sama anak sendiri nggak mengucapkan sayang? Ya, Gengsi. Dibiasakan ucapkan sayang pada anak-anak kita, mama sayang. Apapun bentuknya, I love you nak, mama sayang, nah mama tuh cinta kamu, kamu permata hatiku, apalah terserah. Ucapkan kalimat-kalimat itu. Disanjung saja ya. Ya, karena tidak terbiasa. Tapi kalau coba bicara serius dari hati ke hati, ibu-ibu sungguh-sungguh gitu ya. Maafin mama ya nak, mungkin mama salah, mungkin mama banyak nggak enaknya buat kamu. Kita minta maaf, kadang kita juga gengsi minta maaf ibu. Betul. Ya, kita minta maaf sama anak, keluarkan apa yang ada dari hatinya ibu. Mama inginnya kamu seperti ini. Endingnya peluk dia, mama sayang sama kamu. Gitu. Mama bangga sama kamu, kamu anak hebat, kamu anak baik. Kata-kata positif adalah doa dan anak itu tumbuh jadi anak yang penuh cinta, penuh full mendapatkan cinta. Beda nih, anak-anak yang tumbuh dengan full cinta, full kasih sayang, dia tumbuh menjadi pribadi yang penuh cinta dan bisa menebarkan cinta ke banyak orang. Tapi kalau anak kita tumbuh dengan kekerasan, kata-kata kotor, rusak jiwanya, dia tumbuh juga jadi pribadi yang seperti itu. Dan khawatir menebarkan yang seperti itu pula. Anak-anak ibu adalah amanah dari Allah untuk ibu. Dia lahir bersih, suci, fitrah, keadaannya tunduk pada Allah Subhanahu wa taala seharusnya. Maka kewajiban kita, para ibu dan teman-teman di rumah adalah mendidik anak-anak kita semampu kita. Dengan ilmu, dengan sabar, dengan doa, pertolongan dari Allah. Hantarkan anak-anak itu untuk menjadi kebanggaan Allah dan Rasul, insya Allah. Insya Allah. Semangat ya ibu-ibu ya. Semangat ibu-ibu. Insya Allah nih langsung ya pulang rumah dipraktekin ya. Langsung merasa, aduh salah nih sama anak, minta maaf deh. Tapi Uma jadi penasaran kayak gini nih, misalnya Uma ada seorang suami yang punya pergaulan di luar, itu ada seorang teman suaminya ini yang suka mengajak dan menghasut ke arah keburukan. Boleh nggak sih Uma kita sebagai istri menegur teman suaminya kita? Sebelum menuju ke teman suami, alangkah baiknya ngobrol ke suami sendiri terlebih dahulu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa harus ngobrol sama teman suami? Berarti ada yang komunikasinya nggak lancar istri sama suami ini. Suami ada alasan kenapa dia suka pergi. Tanya dong sama suami sendiri alasannya apa. Jadi sebelum kita melibatkan orang-orang luar, maka lebih baik dengan pertolongan dari Allah. Kita nggak bisa tanpa pertolongan dari Allah, itu kunci paling utama. Kita nggak bisa tenang kalau kita juga nggak dekat sama Allah. Jadi kunci ketenangan, kebijakan, kelemah lembutan, kesabaran, nggak menjadi orang yang jahil. Itu semua karena kedekatan kepada Allah. Jadi sebelum ngomong suami, tadi dulu doa dulu, tenang dulu. Makanya kita nggak boleh jadi orang yang reaktif, kompor meleduk. Baru denger meledak, baru denger meledak, panasan. Cepet panas. Kan banyak lah pembahasan, kita nanti bahas di episode-episode lain ya, bagaimana manajemen marah. Rasul bilang kita suruh diam, istighfar dulu, kita wudhu dulu, ubah posisi dulu. Artinya kan nggak boleh langsung meledak. Kalau kita dalam keadaan tenang,
stabil jiwanya, dalam keadaan dekat sama Allah. Beda banget ketika kita bicara sama suami. Kalau suami belum tersentuh juga, insya Allah namanya batu ditetesin, tapi butuh kesabaran ya Bu. Sabarnya luar biasa. Tetes 1, 2, 3, lama-lama insya Allah. Kuncinya sabar. Kalau nggak sabar, bubar. Masya Allah, ini alhamdulillah ya tercerahkan kita di pagi hari ini. Dan tanpa terasa nih kita udah ada di penghujung acara. Tapi terima kasih ibu-ibu sudah hadir di studio Cahaya Pagi. Dan juga terima kasih untuk pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program Cahaya Pagi. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Cahaya Pagi di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Risti dan juga Uma Oki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.